Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang ekonomi, kita akan melanjutkan materi yang sudah ada ataupun kita akan memulai materi yang baru. Materi apa sih? Yuk kita pelajari bersama-sama, oke? Jangan kemana-mana, stay tune, dah. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Bu Liza. Hari ini kita belajar tentang sistem ekonomi ya. Di buku paket itu ada kalau tidak salah di bab 4 ya tentang sistem ekonomi. Tapi ini saya tarik karena beberapa materi mengalami penyusutan selama pandemi Covid ya. Jadinya ini kita ada di bab 3. Oke. Yang pertama kita akan membahas mengenai sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi itu sebenarnya awal mulanya ya, itu kita bisa dapatkan dari masalah pokok ekonomi atau masalah pokok ekonomi itu sebenarnya apa sih? Ternyata kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas. Karena sifatnya tidak terbatas itu akhirnya menyebabkan yang namanya masalah ekonomi. Masalah ekonomi kalau masih ada yang ingat itu terbagi menjadi dua ya kan, ada masalah ekonomi modern dan ada masalah ekonomi tradisional. Kalau masalah ekonomi tradisional itu adalah masalah ekonomi yang dimana dia cuma membahas tentang produksi, distribusi dan juga konsumsi ya kan. Kalau masih kalian ingat, ternyata materi ini juga pernah kalian pelajari ketika SD. Produksi itu apa sih sebenarnya? Oh, produksi itu ternyata adalah memproduksi barang atau jasa. Kemudian distribusi apa? Menyalurkan barang tersebut. Jadi kita membutuhkan pihak ketiga untuk menyalurkan barang tersebut sampai ke konsumen. Contohnya apa? Nah, sekarang ini kan kita lagi booming banget nih belanja online. Kayak misalnya JNE, Si Cepat, Ninja, terus ada Paxel. Nah, itu adalah dia pihak ketiga untuk mendistribusikan barang dan jasa. Biasanya sih barang ya, kalau jasa nggak mungkin lah kita kotakin gitu kan. Nah, kemudian kalau konsumsi itu apa? Konsumsi itu adalah menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa yang kita butuhkan gitu. Artinya bahwa kita ini menggunakan barang-barang tersebut. Apakah butuh pengorbanan? Iya, butuh pengorbanan. Seperti itu. Nah, nanti dari masalah pokok ekonomi itu ternyata di suatu negara itu dinaungi oleh suatu sistem. Nah, sistem ekonomi itulah yang akan kita pelajari. Sistem ekonomi itu ada 4. Ada sistem ekonomi kapitalis, tapi sebelum kapitalis kita mengenal yang namanya adalah sistem ekonomi tradisional. Karena sebelum kapitalis kita mengalami sistem ekonomi tradisional dulu. Nah, setelah kapitalis atau kita mengenalnya adalah sistem ekonomi liberal ya. Nah, baru nanti kita juga akan ada yang namanya sistem ekonomi sosial. Sistem ekonomi sosial itu sistem ekonomi terpusat atau komando. Berarti semuanya akan diatur oleh pemerintah. Jelasnya nanti ya, ada di ada di selanjutnya. Kemudian sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran itu adalah penggabungan dari sistem ekonomi liberal dan juga sosialis. Nah, sistem ekonomi ini ternyata dikembangkan lagi di Indonesia karena kita menganut ideologi Pancasila, makanya ada sistem ekonomi Pancasila. Ini kita nanti akan mempelajarinya, apa sih bedanya sistem ekonomi campuran dengan Pancasila. Ya, tapi sebelum ke situ kita akan membahas dulu nih sistem ekonomi tradisional. Ya, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini biasanya suatu negara masih menggunakan sistem hukum sesuai dengan negaranya atau sesuai dengan daerahnya. Biasanya dia identik dengan adat istiadat. Kenapa sih seperti itu? Oh, ternyata mereka masih terbatas dengan modal. Jadi modal itu kalau dipikir kepala kita biasanya identik dengan uang, tapi ternyata modal itu nggak cuma uang, bisa aja seperti skillnya, terus modal dalam mesinnya atau juga modal sumber daya alamnya. Jadi banyaklah sesuatu yang bisa dijadikan sebagai modal. Nah, dalam sistem ekonomi tradisional ini ada beberapa ciri.
Ciri yang pertama adalah belum ada pembagian kerja. Artinya masyarakat itu kerjanya masih berantakan. Jadi nggak ada tuh yang si A bagian marketing, si B bagian distribusi, kemudian si C bagian packaging barang atau apa, nggak ada. Jadi semuanya itu masih dikerjakan oleh sendiri dan biasanya satu orang tuh melakukan pekerjaan. Jadi bisa aja sih satu orang mengerjakan 2 atau 3 pekerjaan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua, masih berupa barter. Mereka itu berarti melakukan pembayarannya itu melakukan tukar menukar. Kalau sekarang kita kenal alat tukar itu adalah uang. Itu alat tukar yang benar-benar sah di mata hukum gitu, tapi ternyata dalam sistem ekonomi ini barter biasanya ditukar dengan barang yang memang kita butuhkan atau kita setuju dengan orang tersebut melakukan kesepakatan. Misalnya di sini contohnya ada orang yang punya buah pisang dengan ada yang punya buah jeruk. Nah, mereka setuju, mereka mau gitu keduanya. Akhirnya mereka melakukan barter lah di situ. Dan ketiga, perekonomiannya masih bersifat tertutup. Artinya mereka melakukan kegiatan ekonomi atau melakukan sistem ekonomi ini sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhi oleh keluarganya saja. Jadi tidak dilakukan untuk masyarakat luas, enggak. Biasanya dia cuma ke keluarganya dia sendiri atau keluarganya beserta neneknya, bibinya atau siapapun keluarga yang masih dianggap hubungannya masih dekat, tidak sifatnya tidak ngeglobal dan tidak luas seperti itu ya. Kemudian masyarakatnya masih bersifat tradisional dan miskin. Karena masyarakat ini tradisional dan miskin, akhirnya mereka terbatas dengan modal. Lagi-lagi modal itu nggak cuma dari segi uang, tapi juga bisa dari skill atau kemampuan. Kalau orangnya nggak bisa melakukan apa-apa, ya mereka nggak bisa mencari pekerjaan yang lebih baik untuk mendapatkan sebuah modal yang bisa dia dapatkan untuk melakukan kegiatan ekonomi atau misalnya buat modal kerja. Enggak. Jadi modal ini sangat mempengaruhi. Jadinya ya masyarakat itu harus mencari gimana caranya bisa memenuhi modal sehingga dia bisa lepas dari kehidupan yang sifatnya mungkin miskin ataupun berada di bawah garis kemiskinan seperti itu. Kemudian yang kelima, jenis yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini saya ngambil contoh padi. Kenapa padi? Ternyata di Indonesia itu pengkonsumsi atau yang mengonsumsi padi itu tingkatnya masih sangat tinggi. Kayak misalnya di Indonesia sendiri itu pun ternyata orang yang makan nasi itu kita masih banyak banget jumpai di mana-mana, karena kalau belum makan nasi katanya sih belum kenyang. Jadinya ya mau nggak mau harus makan nasi. Nah ini karena Indonesia itu peminatnya banyak, akhirnya kita memproduksi barang yang dibutuhkan. Kenapa demikian? Karena untuk menghemat biaya. Jadi mereka itu kalau orang di kampung tuh aman lah kalau udah punya beras gitu istilahnya. Kenapa? Karena biar bagaimanapun urusan makanan itu penting ya. Jadinya mereka memproduksi makanan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian selanjutnya modal yang tidak terlalu besar. Kalau modal yang tidak terlalu besar itu berarti masyarakat bisa menggunakan modal sedikit untuk menghasilkan keuntungan yang besar sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan yang banyak untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Modal yang tidak terlalu besar itu biasanya sangat membantu untuk masyarakat itu sendiri untuk bisa mencari mencari bahan makanan yang kira-kira modalnya sedikit tapi dengan jumlah yang banyak seperti itu, dan sehingga bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kemudian yang ketujuh, alat yang digunakan masih sederhana. Seperti ini saya ngambil bajak sawah masih menggunakan sapi atau kerbau. Padahal sih sebenarnya sudah ada yang menggunakan alat, tapi karena mereka terbentur dengan modal yang masih sedikit, ya udah mereka menggunakan tenaga sapi dan
kerbau ini. Ada juga sih yang menggunakan ini karena mereka menganggap bahwa oh saya nggak perlu modal buat beli bensin atau solar, karena kan kalau menggunakan alat mesin bajak itu harus menggunakan bahan bakar. Nah ini tidak perlu, paling enggak ya dia harus merawatnya dengan baik si binatang ini. Selanjutnya ada rasa kekeluargaan dan gotong royong. Nah, di sini karena masih sifatnya tradisional, berarti semuanya itu masih bisa dijalankan secara bersama-sama. Seperti ini misalnya membangun sebuah rumah atau masjid yang bisa dilakukan oleh warga atau masyarakat sekitarnya. Nanti pada akhirnya mereka berpendapat bahwa oh kalau menggunakan tenaga warga sekitar itu tidak perlu menggunakan modal yang besar untuk membayar membayar tukang bangunan. Kalau kita mengenalnya adalah tukang bangunan, jadi kita bisa menghemat biaya. Itu adalah ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional. Selanjutnya kita akan ke kelebihan dari sistem ekonomi tradisional. Lebihannya yang pertama adalah tidak adanya persaingan dan anggota masyarakat tidak terbebani oleh target. Artinya semuanya sifatnya adil. Jadi tidak terbebani oleh pekerjaan yang berat atau pekerjaan yang ringan. Jadi tidak ada rasa di mana adanya ketidakadilan. Jadi mereka itu merasa oh semuanya pekerjaannya sama. Jadi mereka merasa semuanya itu ya satu rasa lah istilahnya buat mereka itu semua. Kemudian yang kedua, setiap masyarakat termotivasi menjadi produsen. Karena mungkin mereka merasa modalnya sedikit, akhirnya dia mencari sesuatu hal yang bisa dilakukan olehnya untuk mendapatkan penghasilan yang banyak, akhirnya diproduksi sendiri daripada dia menggunakan tenaga orang lain dan dia harus membayar uang yang lebih. Akhirnya dia ingin menjadi produsen sendiri untuk memproduksi suatu barang untuk menghemat biaya. Dan yang ketiga, produksi tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Biasanya identik dengan mereka itu memproduksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Karena ya itu tadi sifat dari sistem ekonomi tradisional ini masih mereka itu memenuhi kebutuhan untuk keluarganya sendiri, sifatnya masih tertutup ya, jadi belum memikirkan orang lain. Jadi memproduksi barang itu untuk dirinya sendiri. Nah, setelah kelebihan itu kita biasanya dari kelebihan itu adanya kelemahan. Kelemahan dari sistem ekonomi itu yang pertama adalah manusia bertindak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dia punya skala prioritas, mana yang harus diperhitungkan dulu, mana yang harus dia mana yang harus dia jalankan lebih dahulu, seperti itu. Kalau misalnya yang pertama adalah tentang pangan, ya kan, berarti dia gimana caranya supaya anak-anak saya dan keluarga saya bisa makan. Oh berarti harus nanam padi, harus nanam sayuran atau punya kolam ikan dan segala macam seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak bertujuan mencari keuntungan, yaitu dia itu ya semuanya untuk kebutuhan keluarganya karena memang masih tertutup sifatnya. Jadi ya lagi-lagi apapun yang dilakukan dia itu hanyalah untuk keluarganya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, tidak memperhitungkan efisiensi dan penggunaan sumber daya alam. Jadi karena dia mikirnya cuma gimana nih caranya biar keluarga gue bisa makan, keluarga saya bisa makan, atau keluarga saya bisa sejahtera, berarti ya dia tanpa memikirkan efisiensinya. Jadi semuanya itu dijalankan, yang penting bisa makan dan bisa sejahtera. Oke. Itu semua adalah tentang sistem ekonomi tradisional. Jadi ada beberapa negara yang masih menganut sistem ini, walaupun kita lihat kayaknya terlalu kuno, tapi ternyata ini menguntungkan untuk negaranya dia. Seperti misalnya di Amerika Tengah, Ethiopia, terus Malawi itu masih menggunakan sistem ini karena memang negara itu sendiri modalnya masih sangat minim, ya mau nggak mau mereka harus menjalankan sistem ekonomi ini.
Oke, saya rasa cukup materi kali ini tentang sistem ekonomi. Nanti untuk sistem selanjutnya kita sambung di part selanjutnya ya. Nah, sebelum kita selesai, ada beberapa tugas yang ingin saya sampaikan ke kalian ya. Tugas yang pertama adalah ini sifatnya adalah esai, jadi kalian bisa langsung mengerjakannya. Soalnya saya bacakan aja ya nanti. Soal yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi menurut Ghilarzo ya. Saya ulangi. Jelaskan apa yang dimaksud sistem ekonomi menurut Ghilarzo. Itu nomor 1. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi tradisional? Ya, nomor 3, sebutkan ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional. Nomor 4, sebutkan kebaikan dari sistem ekonomi tradisional. Nomor 5, sebutkan kelemahan dari sistem ekonomi tradisional. Dan yang terakhir adalah nomor 6, negara yang menganut sistem ekonomi tradisional itu negara apa saja. Oke, silakan kalian kerjakan soal ini lalu nanti dilampirkan di format yang nanti akan saya informasikan. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.